warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi di program ngobrol virtual Ngopi Tribun Timur di edisi Sabtu 24 September 2021. Selamat siang semua, selamat siang menjelang sore. Semoga para tribuners yang menyaksikan program Ngopi kali ini tetap dalam kondisi sehat selalu. Untuk ngopi atau program ngobrol virtual Tribun kali ini, kita akan mengangkat tema yang cukup spesial karena ini momennya adalah pagelaran Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua. Untuk kontingen Sulawesi Selatan tentu juga menjadi salah satu peserta di PON ke-20 Papua saat ini. Maka kita mengangkat tema yakni berlayar ke PON 20 Papua, Ewa ko Sulsel. Tribuners membahas terkait persiapan dan apa-apa saja dari target yang diusung oleh kontingen Sulawesi Selatan. Kita sudah menghadirkan narasumber yang mungkin sudah familiar dan sudah dikenal oleh para tribuners, utamanya para masyarakat Sulawesi Selatan. Kita sudah kedatangan Pak Rum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak Rum sekarang ini menjabat ataukah di kontingen Sulsel menjabat sebagai Ketua Komite Pengawas Satgas PON Sulawesi Selatan, Pak Rum ya? Ya. Ya, bisa mungkin menyapa para tribuners ya, Pak Rum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat jumpa dalam acara bincang-bincang apa ini? Ngobrol virtual. Ngobrol virtual Tribun ya, Timur. Tribun Timur. Ya, ya tribuners, sebagai orang atau tokoh yang berada di balik kontingen Sulsel atau atlet-atlet Sulsel yang akan berlaga di PON ke-20 Papua, Pak Rum mungkin akan menjelaskan kepada kita semua apa sih persiapan yang dilakukan oleh para atlet sebelum menuju ke PON. Mungkin itu dulu pertanyaan standarnya Pak Rum. Ya, terima kasih. Jadi memang kami pertama itu agak gelisah melihat persiapan atlet kita ke PON ya. Biasanya itu kita menyiapkan jauh sebelumnya. Bahkan seingat saya waktu saya di KONI itu menghadapi PON yang diselenggarakan di Kaltim, itu kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Begitu lepas PON Palembang, kita sudah langsung canangkan apa yang kita mau capai di Kalimantan Timur. Dan alhamdulillah waktu itu berhasil. Kita masuk di 6 besar ya. Masuk ke 6 besar. 6 besar waktu itu. Atlet kita yang meraih medali itu ya luar biasa karena pada waktu itu ada 50 atlet kita yang keluar masuk pelatnas ya dalam kurun periode itu ya sebelum Kaltim, dan ternyata itulah yang peraih medali sesungguhnya. Nah, terkait PON Papua ini memang sedikit ada masalah, ada miskomunikasi katakanlah begitu antara KONI Sulsel dengan Dispora. Sehingga di akhir tahun 2020 itu kami mencoba untuk menjembatani, ya, komunikasikan. Alhamdulillah itulah lahir Satgas. Begitu ya. Makanya satu-satunya kontingen se-Indonesia kayaknya nih Sulsel. Cuma Sulsel yang punya Satgas ya? Ya, bahkan kita di Sulsel itu ini yang saya kira beda dengan sebelumnya. Di situlah kita pertemukan antara KONI dengan Dispora. Ya, alhamdulillah akhirnya jadi bagus ya. Karena masalahnya bukan hanya ini, tidak ada komunikasi antara KONI dan Dispora. Juga dana yang dialokasikan waktu itu sangat terbatas. Dibanding dengan PON sebelumnya, katakanlah waktu di Bandung, Jawa Barat ya. Sekitar berapa katanya, saya tidak tahu, ada 80 miliar. Ini untuk mulai dari persiapan latihan ya selama sepanjang
2021 itu hanya tersedia 30 miliar 30 termasuk miliar. yang digunakan ke Papua ini. Oh, berarti itu 30 miliar ini untuk anggaran dari persiapan Pak ya sampai Iya, ke dari ini. persiapan sampai berangkat. Iya. Nah, itu sangat, dan itu pun lambat ya. Syukurnya para atlet, para official itu dari cabang-cabang itu bisa memahami keadaan yang ada sehingga mereka tetap konsisten latihan ya, tekun. Nah, tidak terlalu tergantung dengan fasilitas yang harus dia peroleh sebagai ya imbalan untuk latihannya, katakanlah insentifnya untuk biaya macam-macam itu. Nah begitu, jadi dan syukurnya begitu ketemu juga ini Dispora dan KONI itu langsung cair ya. Siap. Jadi seperti tidak ada hal yang terjadi sebelumnya. Nah itulah yang sedikit membantu. Jadi kami minta agar dana yang ada sebenarnya itu 30 miliar, 20 miliar untuk yang berupa hibah ke KONI, 10 miliar yang ada di Dispora. Kami minta untuk dia maksimalkan betul ya, seirit mungkin betul untuk kepentingan atlet dan kebutuhan di Papua itu. Ya, Tribuners, ini cukup menarik bahwa Pak Rum tadi membuka pembicaraan bahwa di awal memang ada sebuah problem Pak ya, antara bagaimana kontingen Sulsel ini menghadapi PON Papua. Dalam persiapannya itu ada beberapa problem termasuk antara KONI dengan Dispora tadi, dan sudah dijembatani oleh Satgas PON. Dan ini lagi-lagi ini menarik karena di antara semua kontingen yang terlibat ikut dalam PON ini cuma Sulsel lah yang punya Satgas. Kan selain itu Pak, tentu itu sudah terselesaikan lah, artinya sudah diakomodir oleh Satgas. Itu kan di PON Papua juga ini kan kita tahu sendiri jauh berbeda dengan PON-PON sebelumnya karena kita berada di situasi pandemi. Kira-kira di situasi pandemi ini kontingen Sulsel sendiri Pak, bagaimana ininya dari Satgas sendiri, bagaimana menyikapinya? Ya sebenarnya masalah pandemi karena itu memang sudah berjalan ya jauh sebelumnya, katakan dari tahun 2020, sehingga kita memang sudah merancang persiapan kontingen kita itu bersama dengan pandemi ini. Ya, apapun ya harus latihan juga harus dengan protokol kesehatan. Ya, ini juga pada di hari-hari terakhir pemberangkatan karena ini masih berlangsung terus. Itu juga yang disibukkan itu karena memang dipersyaratkan juga harus sudah divaksin. Sebelum berangkat ada di PCR-nya macam-macam. Dan itu semua ya memang membutuhkan kerja keras dari teman-teman yang ada di Satgas ini, ada pertama dari Dispora, KONI untuk hal-hal yang terkait dengan non teknis olahraga ini kayak prokes apa macam-macam. Karena itu keterbatasan kita. Ya, jadi bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada di Dinas Kesehatan. Seperti itu yang kita coba. Ya, alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan lancar semua, mudah-mudahan. Dan saya dengar informasi yang ada dari Papua juga seperti itu. Mudah-mudahan bukan hanya pandemi sebenarnya Papua ini, karena juga itu masalah malaria. Malaria juga Pak. Ya. Nah, itu juga ternyata itu juga obat-obatannya juga itu sangat terbatas. Ya, padahal katanya ya sebelum berangkat sudah harus minum. Pulang nanti tuh masih minum sampai beberapa hari supaya kita aman. Kan katanya kalau malaria ini sekali kena ya kena seumur hidup Pak ya. Iya, itu.
Jadi memang ini PON Papua ini lumayan sulit lah untuk Sulit, para ya. atlet maupun Ya. ofisial Pak ya. Mulai kondisi di tanah Papua sendiri kan kita tahu itu Konfliknya. dalam segala hal masih sangat amat terbatas lah ya. Jadi itu semua kita minta diperhitungkan. Apalagi tempat pertandingan ini tersebar di 4 kabupaten kota. Itu juga menjadi persoalan. Syukurnya dari informasi teman-teman yang sudah ke sana ini, masyarakat kita KKSS yang ada di sana itu sangat membantulah ya, datang menjemput dan sebagainya. Jadi KKSS itu Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Pak ya. Iya, Kerukunan Sulawesi Selatan. Dan agak besar juga komunitasnya di Papua dan ya Pak ya. dia pada umumnya pelaku ekonomi kan itu, jadi ya pengusaha. Fasilitas yang dibutuhkan itu juga bisa terbantu dari warga kita yang ada di sana. Pak, sebelum jauh membahas soal persiapan dan target-target dari kontingen Sulsel, saya kembali lagi ke Satgas PON ini Pak. Ini artinya bahwa kalau di awal Satgas PON ini menengahi, sekarang posisi Satgas PON Pak, tugas dan pengurusnya di dalam itu terdiri dari pengurus KONI dengan Dispora ya Pak, atau bagaimana? Iya, jadi yang inti itu di dalam Satgas ini memang KONI dan sebagian besar ya, yang semua yang terkait dengan kontingen ini itu KONI dan Dispora, ditambah dengan dari dinas-dinas Pemda yang lain yang ada kaitannya, misalnya itu tadi dari kesehatan, dari kita kesehatan ada dilibatkan juga Pak ya? Iya, jadi dari untuk memperlancar dari keuangan ada juga, ya seperti itulah. Dari dinas Pak Amson ini komunikasi ya itu kita masukkan sehingga dia bertanggung jawab langsung lah terhadap kesuksesan tim kita dan diketuai oleh Pak Sekda. Walaupun waktu itu memang kita pertimbangkan ada tidak waktunya Pak Sekda, tapi saya bilang biarkan saja, yang penting nama beliau, kita yang harus banyak bekerja, sekali-sekali ya beliau tampil dan alhamdulillah itu seperti itulah kenyataannya. Artinya Satgas ini untuk kesiapan kontingen Sulsel ini Tribunars bukan cuma Dispora dan KONI yang terlibat, tapi banyak yang dilibatkan untuk keberhasilan kontingen Sulsel. Ya, untuk keberhasilan ya. Jadi bekerja secara fungsional dalam itu ya. Ya, tadi juga Pak Rum sudah membuka sedikit soal anggaran ini, Pak. Anggaran kesiapan bahwa untuk PON ke-20 Papua ini Sulsel, utamanya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu menyiapkan anggaran 30 miliar Pak. Dengan anggaran tersebut bagaimana kontingen Sulsel untuk targetnya, karena kalau berdasarkan pemberitaan sebelum-sebelumnya Pak PLT Gubernur menekankan bahwa kontingen Sulsel harus masuk 10 besar. Kira-kira dengan anggaran sedemikian Pak bagaimana? Ya, itu yang memang kita harapkan, bahwa walaupun dengan biaya yang katakanlah kecil ya dibanding dengan paling tidak PON sebelumnya kontingen kita, tetapi kita berharap bahwa para atlet ini tidak perlu memusingkan itu. Yang penting bahwa segala fasilitas yang dibutuhkan itu, karena itu yang jadi prioritas, itu dulu. Ya, hal-hal lain itu kita tekan, ya, tapi fasilitas atlet terutama peralatan, ya, itu harus terpenuhi. Masalah kostum apa dan sebagainya itu bisa kita, artinya ya bukan tidak ada tapi kita yang pantas-pantas lah, tidak perlu yang berlebihan. Nah kita anukan seperti itu.
sehingga alhamdulillah atlet kita sangat juga memahami ke kondisi ada. Yang penting misalnya insentifnya itu diberikan tepat waktu, ya. Betul. Ya, jadi itulah yang terutama juga masalah pengadaan vitaminnya dan sebagainya itu, karena bagaimanapun atlet ini kan terkuras dia punya energi, harus digantikan, dan kita juga menjaga ini agar tidak teranu dengan COVID-19 ini, ya. Jadi itu kita berharap bahwa walaupun dengan anggarannya minim, tetapi tidak mengurangi semangat dan optimisme untuk meraih target yang sudah dicanangkan sebelumnya. Ya. Target 10 besar, Pak, ya. Target 10 besar. Mengapa 10 besar ini? Karena kan sesungguhnya kita dari dulu itu Sulsel memang selalu berada di atas, di sekitar itulah 10 ranking 10 ke atas, turun naik. Di Bandung itu turun menjadi ranking 12. Nah, inilah yang menjadi jadi memang kerja keras memang ini untuk mempertahankan 12 besar saja itu kan sudah ya. Apalagi ini mau naik 2 tingkat. Pengalaman saya waktu PON Palembang itu, di Jawa Timur itu kita ranking 10. Nah, target untuk Palembang setelah Jawa Timur itu bagaimana mempertahankan itu 10 besar. Nah, kita itu bertahan di 10 besar, akhirnya memang kita capai dengan perjuangan yang cukup berat, karena ada tambahan 5 medali emas baru bisa ranking 10 kembali. Ya, itu beratnya. Nah, ini apalagi nih mau naik 2 tingkat. Dengan persiapan yang seperti tadi itu pas-pasan lah. Ya, jadi ya satunya yang kita minta bahwa kepada pembina jangan mengurangi optimisme dengan keterbatasan yang ada itu. Ya, itu. Nah, syukurnya Pak PLT ini menjanjikan ya bahwa para atlet yang meraih medali nanti itu akan mendapatkan penghargaan berupa bonus itu lebih dari yang lalu. Itu salah satu yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi para ini. Ya. Kalau melihat dari Pak Rum kan punya banyak pengalaman ini di PON, terlibat dalam kontingen Sulsel. Kalau tadi gambarannya bahwa waktu PON di Jatim dan kemudian ke Riau, ke Palembang itu targetnya adalah mempertahankan posisi 10 dan itu sudah setengah mati ya. Kita tarik ke kondisi sekarang bahwa Sulsel di PON 2016 kalau tidak salah Pak ya, Jawa Barat peringkat 12 dan sekarang targetnya adalah naik ke 10. Itu tolak ukur dari pengurus ataukah pemerintah provinsi sendiri menaikkan target ini, apa saja Pak tolak ukurnya? Apalagi kan kita tadi bahas juga bahwa target naik, sementara anggarannya turun, begitu Pak. Bagaimana tolak ukurnya Pak? Saya tidak tahu persisnya dulu apa yang menjadi pegangannya, tetapi mungkin dia melihat dari yang sebelum-sebelumnya saja, dari pelaksanaan PON sebelumnya memang kita tidak pernah di bawah itu 10 besar kecuali di Jawa Barat itu. Di Riau kita setelah Kaltim itu di Riau kita ranking 7 jadi turun 1 tingkat saja. Main di situ saja. Kalau tidak salah waktu di sini dulu PON keempat itu
kita di lima besar kan, ya. Kita kan belum lahir. Saya saja masih anak. Iya. Ya. Tapi yang pasti di Kaltim itu kita di ranking 6 dengan berapa medali itu 24 kalau tidak salah itu. Jadi inilah. Nah, tantangan lain yang ada di Papua ini kan tuan rumah juga sangat berambisi untuk sapu bersih. Ya. Malah target mau juara umum. Ya. Padahal seingat saya Papua itu tidak pernah di atas kita. Ya. Termasuk di Jabar, Pak ya? Saya tidak tahu waktu di Jabar apakah dia di atas kita, tetapi ya sebelum-sebelumnya normal-normal itu saya anggap Jabar itu ada yang salah di situ itu ya. Kenapa bisa drop sekali ya? Padahal mestinya katakanlah kalau Jabar itu kan tempat netral. Mau bagaimana Jabar kan selalu berada di atas lah di 3 besar, jadi tidak mempengaruhi kita. Harusnya ya. Bahkan ada peluang kalau Jabar berambisi untuk lebih naik ke atas, itu justru peluang kita bisa menempel, menarik naik juga kita kan gitu. Nah ternyata tidak, kan itu berarti ada yang salah waktu itu. Nah ini mudah-mudahan karena tekad para pembina olahraga kita dan para atlet kita itu tercermin dari tes yang dilaksanakan oleh KONI. Ya ada tes ini. Iya ada tesnya itu, ada 3 kali kun dasar. Terakhir itu bagus sekali. Ya malah ada seorang atlet renang indah itu seperti tidak ada capeknya. Itu dia satu gerakan itu sampai dia mencapai lebih 500 push up atau itu ya kurang lebih 500 kali dan itu pun kayak anda capek kalau anda disuruh berhenti. Itu saya pikir itu berarti ada yang cukup bagus ini atlet itu, dia sangat termotivasi ya. Motivasinya lebih Pak ya. Iya. Tribuners, terkait dengan motivasi dengan atlet dan kesiapan maupun target-target lainnya, apalagi di PON ini kita tahu adalah multi event Pak ya. Ada beberapa cabur yang bertanding dan bagaimana Sulsel akan meraih posisi ke-10 klasemen nantinya, apa-apa saja cabur-cabur unggulannya kita akan bahas dengan Pak Rum setelah tayangan yang satu ini. Tribuners, kita kembali lagi di Ngobrol Virtual Ngopi Tribun Timur, masih dengan tema pembahasan terkait dengan persiapan kontingen Sulawesi Selatan di PON ke-20 Papua, dan kita masih bersama Pak Rum sebagai Ketua Komite Pengawas Satgas PON Sulawesi Selatan. Nah Pak, soal targetnya adalah masuk 10 besar. Kira-kira untuk kontingen Sulsel mencapai 10 besar nanti itu, cabur apa saja yang menjadi andalan untuk mendulang medali Pak
di PON kali ini? Ya, dari pengalaman yang lalu-lalu itu kita itu eh, menjadi tradisi ya, semacam tradisi itu perolehan medali kita itu, orang atlet Sulsel itu jago berkelahi. Jadi semua Bela olahraga diri bela Jawa diri nih, ya. ya, ya, ya. Karate, Pancasila, Kempo, itu semua. Ini yang apa yang baru itu Muay Thai, Muay Muay Thai Thai juga ya. ya. Itu juga itu masuk yang bisa mempersembahkan medali emas. Ada sih bergu ya kayak yang juga sudah setiap kali PON itu takraw Takraw, ya, ya. betul. Kita berharap juga dari ini yang main ini hari ini futsal, futsal Pak, sebenarnya tadi. ya. Karena di prapon yang lalu itu dia ranking 1 sebenarnya. Ya. Jadi mudah-mudahan ini karena baru main pertama ya, biasanya memang ada hal-hal Main yang kedua tadi Pak. main kedua ya, ya. Kemarin menang lawan ya. Maluku Utara. Jadi kalau dia menang satu kali mungkin sudah Bisa masuk, lolos, ya. ya. Bisa lolos. Jadi kita harapkan, dan saya kira tadi kan dia cukup lama leading ya. Kenapa dikebobol, jadi ya kalau saya optimis itu masih bisa dia bisa berlanjut lah. Nah, kita juga punya Renang Indah. Renang Indah itu kan sudah cukup berpengalaman dan yang menjadi pelatih sekarang ini yang dulu yang juara. Ya, itu. Jadi itu yang menjadi ya, unggulan selain olahraga air, ya, dayung, selancar, layar, itu juga menjadi lumbung emas kita. Ya. Sepertinya di kontingen Sulsel ada banyak atlet-atlet senior Pak ya yang sudah melanglang buana masuk di pelatnas. Ya. Kira-kira itu di cabur apa saja itu Pak? Kalau dari datanya Satgas PON. Kalau ya yang dulu yang atlet-atlet nasional ya yang terlibat sampai sekarang, dia mungkin terlibat sebagai pelatih misalnya, itu di Anggar. Itu yang Sarula itu yang sampai SEA Games macam-macam berapa kali kupon. Dia pelatihnya sekarang ya. Di karate, ya. Hampir semua cabang-cabang olahraga ya, di dayung, ya, atlet yang berprestasi ikut terlibat membantu untuk persiapan atlet kita ini. Jadi, dan sebagian besar mereka kan yang meraih emas di PON itu juga pada umumnya sudah jadi PNS yang dulu itu kan ya. Jadi dia menjadi PNS dan banyak ditempatkan di Dispora, ya. Jadi selain dia terlibat di cabang olahraga, pengurus cabang olahraga, ya dia juga di Dispora yang otomatis tugas pokoknya adalah dalam rangka pembinaan olahraga di Sulawesi Selatan. Ada banyak Pak ya? Banyak ya, banyak. Seperti CPNS tahun ini kayaknya banyak menerima juga. Iya, jadi itu memang ada jalur penerimaan itu melalui yang berprestasi. Kalau di PON dia emas ya. Kalau di SEA Games kalau tidak salah meraih perak ya. Berarti untuk atlet Sulsel sekarang yang ikut terlibat di PON Papua ini ada kesempatan juga mengabdi di pemerintahan ya Pak nantinya. Iya. Jadi sangat sebenarnya bagus, karena itu paling tidak kan sudah ada jaminan, karena memang itu perlu, bukan apa-apa. Ya di negara kita ini kan usia atlet untuk berprestasi itu kan sangat terbatas ya. Nah, pada saat dia aktif berlatih, itu pendidikannya kadang tersendat. Kegiatan lain juga untuk masa depannya juga itu terbengkalai. Nah, sehingga pada saat dia tidak lagi berprestasi, nah di situ mulai timbul masalah. Tapi kalau
dia sudah bekerja, katakan pada saat dia meraih prestasi, diterima sebagai PNS, paling tidak sudah ada jaminannya tuh, ada untuk sebagai PNS. Nah, jadi dan dia bisa dimanfaatkan juga untuk kesinambungan pembinaan olahraga. Jadi karena tetap terlibat nantinya Pak. Iya, dia terlibat, iya. Kalau tidak kan itu juga satu masalah dulu. Siapa yang jadi pelatihnya? Nah, makanya tidak heran dulu itu kan menjadi pelatih, mencari pelatih olahraga itu agak sulit di daerah-daerah. Semua ada dikatakan di Sulsel, di Makassar saja. Hanya 1-2 yang ada. Tapi sekarang ini kan sudah mulai ada agak merata di daerah-daerah lain. Karena mereka yang berprestasi itu, atlet yang berprestasi, kembali selain di provinsi juga di kabupaten. Ya, dia masuk di sana. Jadi ya bagus lah. Ini ada kesinambungan. Iya, ada, ya itu. Artinya ada jaminan juga kepada atlet-atlet kita yang berprestasi agar tetap diakomodir dan akhirnya juga ikut terlibat pengembangan olahraga di Sulsel ke depannya. Iya. Pak, tadi sudah disebutkan ada beberapa cabur tadi yang dianggap bisa lah menjadi prioritas mendulang medali di PON ke-20 Papua, dan Tribun Timur secara khusus Pak beberapa bulan terakhir ini mengikuti persiapan para atlet-atlet kita di beberapa cabur, dan gambarannya bahwa untuk PON ini seperti yang kita sudah bahas tadi ada beberapa persoalan dan yang paling yang paling dirasakan para atlet ini Pak pada saat persiapan itu yang cukup berbeda dengan persiapan PON sebelumnya itu soal tryout-nya yang dulunya bisa ke Jawa, sekarang terbatas karena pandemi dan anggaran mungkin Pak. Kira-kira itu akan mempengaruhi capaiannya kita di Papua Pak atau bagaimana? Ya sebenarnya ya pasti ada lah, ada ya, cuma ya sedikit banyaknya itu relatif juga karena paling tidak kalau dia hanya berlatih terus kan bosan juga mereka dan kita tidak bisa mengukur capaiannya kan itu. Jadi memang tryout itu penting, cuma itu tadi ya sebenarnya terutama masalah anggaran karena daerah lain itu ada kan yang juga datang ke sini itu bahkan ada beberapa kayak Takraw itu dari DKI lah, dari Kalimantan. Uji tanding Pak. Uji tanding ya. Dan provinsi lain itu banyak yang keluar. Mungkin atlet-atlet tertentunya ya. Ya, jadi bahkan kayak Papua itu atletnya banyak di Makassar. Futsalnya sempat apa juga ada juga renangnya, kalau tidak saya renang indahnya di sini. Jadi memang itu atlet membutuhkan sesungguhnya, tapi karena kita punya keterbatasan makanya itu semua kita hilangkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, peralatannya lah apanya. Artinya memang untuk situasi saat ini Pak ya kita lebih mengutamakan kebutuhan pokok dengan target-target yang tadi. Karena satu hal juga sekarang itu yang menentukan prestasi itu ketersediaan peralatan. Ada cabang-cabang olahraga yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Peralatannya itu menjadi dari waktu ke waktu menjadi sangat canggih. Kayak dayung itu, layar itu. Kalau ketinggalan kita pakai peralatan lama, perahu lama, lebih berat kan? Jadi bukan bisa bergerak. Bukan cuma kemampuan atletnya Pak ya? Iya. Sangat dipengaruhi itu kayak layar apa itu. Itu sangat berpengaruh dan itu ya karena kemajuan teknologi mahal juga dan juga harus pesan dari luar ya itu. Jadi untuk PON Papua ini ada banyak
pembaruan peralatan untuk Iya, cabur, Pak. iya, Anggarannya. otomatis kita ya memang sangat butuhkan. Ya untuk apa dia latihan keras Iya. kalau tidak ditunjang dengan peralatan yang baik betul. itu satu itu. Dulu itu banyak pengalaman lah. Karena dia hanya bergantung pada peralatan daerah lain, pinjam, ya tidak sempat latihan. Atau pada saat mau bertanding nanti kepepet waktunya baru, jadi itu kan mempengaruhi aspek psikologis juga itu macam-macam ya. Beda kalau memang kita punya sendiri ya tidak ada lagi pikiran yang lain-lain toh, semua sudah siap. Persiapannya tidak terganggu lah, Pak. Enggak, ya. Kalau milik sendiri. Sudah milik sendiri dan apalagi kalau baru. Apalagi kalau baru, betul. Iya. Artinya memang Tribuners, persiapan dari kontingen Sulsel ini meskipun dengan dana terbatas pastinya, tapi ada hal-hal yang menjadi prioritas. Termasuk tadi peralatan lah untuk para atlet di masing-masing cabang olahraga. Baru mungkin kita sudah di penghujung acara ini. Ada mungkin pesan atau harapannya lah untuk kontingen Sulsel, utamanya para atlet baik yang sudah berada di Papua sekarang maupun yang saat ini masih menunggu jadwal keberangkatan. Silakan, Pak. Ya, jadi saya harapkan kepada para atlet dan para ofisial kita, para pembina yang akan bertarung di PON Papua ini, insya Allah yang akan dibuka mulai tanggal 1 Oktober ini, agar tetap fokus pada agenda di Papua itu ya, dan tetap memperhatikan aspek-aspek yang selama ini menjadi perhatian kita, itu masalah pandemi, masalah kemungkinan penyakit malaria di sana, dan ya yang juga tidak boleh diabaikan itu aspek keamanan yang ada di sana. Ya walaupun itu semua pimpinan daerah terutama itu memberi jaminan, tetapi kita tidak boleh lengah ya, harus tetap waspada. Tidak banyak berseliweran ya. Yang penting saya kalau sesuai jadwal agenda pertandingan sudah itu ya. Fokus, Pak. Fokus ya, tetap fokus, dan saya kira Pak PLT Gubernur juga telah menjanjikan penghargaan lebih dari yang sebelumnya. Jadi itu saya kira bentuk perhatian pemerintah daerah kepada para atlet, para pembina, bagaimana mengembalikan semangat berolahraga, prestasi olahraga yang pernah kita capai di sini, dan mudah-mudahan dan demikian ya kedepannya itu juga semakin baik. Saya kira itu yang penting. Siap, terima kasih Pak Rum atas penjelasannya terkait dengan beberapa persiapan, target-target, dan pesan khusus kepada para atlet kita dan warga Sulawesi Selatan soal dukungannya kepada Sulsel di PON kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Rum. Ya, Tribuners, demikian ngobrol virtual Tribun Timur kali ini. Kita berharap kontingen Sulsel, para atlet-atlet terbaik kita yang saat ini berlaga di Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua bisa memberikan prestasi, bisa melebihi lah prestasi dari PON sebelumnya atau mencapai target yang sudah ditentukan. Dan yang paling penting, semoga para atlet kita, para ofisial, para pembina, pengurus yang ikut terlibat di Papua tetap dalam kondisi sehat, dalam kondisi aman, dan fokus pada target-target yang telah diusung. Sekali lagi, Ewako Sulsel, selamat bertanding di PON ke-20 Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.